selama kegiatan berlangsung tentunya. Oke, seperti kita ketahui bersama ya bahwa dalam eh, beberapa tahun ini akut coronary syndrome telah menjadi salah satu isu yang sangat penting dalam bidang kardiovaskular tentunya dan penata laksanaannya dengan berbagai cara ya. Salah satunya adalah fibrinolytik. Oleh karena itu, kami telah mengundang narasumber yang sangat berpengalaman dalam bidang ini untuk membagikan pengetahuan dan pengalaman beliau, yaitu Bapak Sugiono, Askepnas Emkab, SPKMB, CI. Adapun CV beliau, ya izin Bu Mai untuk menayangkan CV-nya. Beliau adalah praktisi klinik ya senior di Pusat Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita yang bekerja di emergensi. Ya, di sini terpampang Sugiono Askepnas Amkep SPKMB CI, ya, pendidikan formal ya mulai dari SPK sampai dengan program residen spesialis KMB kardiovaskuler tahun 2020 sampai dengan 2022. Kemudian pendidikan non formal sangat banyak nih ya, mulai dari pelatihan kardiologi dasar, kemudian kardiologi lanjut, ya, kemudian pelatihan basic trauma life support, kemudian basic life support, advanced cardiac life support, kemudian juga ditambah dengan hipnoterapi. Kemudian sertifikasi instruktur dan profesional hipnoterapi, sertifikasi trainer BNSP, pelatihan Pulse Pediatric Life Support, sertifikasi pelatihan tenaga kesehatan TPK, sertifikasi IABP di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita, ditambah lagi dengan pengalaman bekerja yang tentunya sangat luar biasa ya. Beliau di sini merupakan perawat pelaksana emergensi di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita. Kemudian merupakan pembimbing klinik juga, ya mahasiswa sebagai clinical instructor di lahan praktek di UGD. Kemudian tim instruktur pengajar diklat, kemudian tim instruktur pengajar basic EKG, kemudian Advance, cardiac life support, PCCLS, SCLS di Pro Emergency, juga merupakan dosen pengajar juga ya. Kemudian sebagai praktisi hipnoterapi juga yang profesional, ya sebagai pembimbing juga, sebagai instruktur hipnoterapi internasional, sebagai profesional hitan modern juga ya. Beliau sangat expert di bidangnya tentunya karena memang sangat banyak pengalamannya. Oke, baik, kita sapa dulu Pak Sugiono. Selamat siang Pak Sugiono. Ya, selamat siang, Pak Tandang. Apa kabarnya nih? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Alhamdulillah. Akbar. Suara saya Tentu bisa diterima? bisa terdengar dengan baik. Tentunya ya, tetap semangat ya. Mudah-mudahan teman-teman peserta juga harusnya bertambah ya. Karena memang harusnya peserta di atas 100 nih. Ini masih 50 satuan ya. Jadi mudah-mudahan ke depan peserta akan terus bertambah karena ini merupakan suatu rangkaian ya. Sehingga pengetahuan teman-teman akan lengkap. Oke, baik. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Sugiono untuk memaparkan materinya. Kurang lebih 45 sampai 60 menit, Pak Sugiono. Kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi tentunya. Oke, untuk waktu dan layar dipersilakan, Pak Sugi. Baik, terima kasih. Mas Tandang yang luar biasa ini senior saya, kakak saya, guru saya ini luar biasa. Oke, sahabat-sahabat semua yang sudah hadir di ruang Zoom ini, izin tes suara saya apakah terdengar dengan baik oleh kawan-kawan semua? Dengan Bisa di copy? baik. Dengar, Pak. Oke, Baik, terdengar, Pak, baik, terdengar. siap. Kalau terdengar dengan baik, izin untuk dijawab dengan penuh dengan semangat. Semuanya selamat pagi, 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 pagi. Luar biasa. pagi, Luar semangat biasa. pagi, luar Luar biasa. biasa. Tetap semangat. Wah, ini dia ya, Masya Allah. Ini luar biasa kegiatan kita pada siang ini, teman-teman semua. Ya, bahwa kegiatan yang akan kita laksanakan ya tentunya ini sesuatu ya proyek yang tentunya yang sudah berjalan ya dari Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita ya dengan para tim kerennya dari Diklat dan juga para sahabat-sahabat baru yang tentunya
seluruh Indonesia yang hadir di kegiatan Zoom pada siang hari ini. Oke, semuanya kabarnya sehat teman-teman semua? Sehat, Pak. Halo, Halo, sehat, Pak. sehat ya. Sehat, Pak. Oke, yang bisa on cam boleh on cam teman-teman, Bapak Ibu. Iya, baik. Baik, izin Bapak Ibu ya, izin memperkenalkan diri tadi. Saya Pak Sugi ya, sudah dikenalkan sama moderator. Saya adalah perawat pelaksana atau PPA, pemberi asuhan keperawatan di emergency pada tahun 2008 sampai dengan sekarang ya. Dan alhamdulillah status saat ini adalah menjadi ASN P3K dan tentunya pada kesempatan ini saya ingin mengajak berdiskusi dan sharing bersama terkait materi yang sangat menarik yaitu tentang how ya atau rules nurse rule how to prepare a free pinolytic. Nah, ini kaitannya sangat erat sekali dengan beberapa materi-materi yang kemarin sudah kita bahas bersama oleh para pembicara-pembicara sebelumnya terkait dengan sertifikasi ACS, manajemen ACS ya, di mana materi siang hari ini saya khususkan ke fibrinolytic. Baik, saya izin share screen teman-teman materi yang akan saya sampaikan yaitu terkait materi fibrinolytic. Ya, apakah sudah terlihat oleh sahabat-sahabat semua? Sudah, Pak, sudah terlihat. Oke, siap. Siap untuk mendengarkan? Siap. Oke. Ya, sahabat-sahabat semua, para teman-teman sejawat, tentunya di sini ada perawat-perawat hebat seluruh Indonesia dan juga ada teman-teman barangkali dokter atau teman sejawat lain izin saya ingin mengajak untuk belajar bersama terkait dengan materi yang akan saya sampaikan yaitu fibrinolytic, yaitu bagaimana persiapannya dan kapan harus diberikan ya, yaitu judulnya adalah Nurse Role How to Prepare Fibrinolytic dengan penggunaan streptokinase, atelektase, dan teneptase, atau lebih jelasnya adalah kita bagi menjadi dua ya, yaitu kapan yang harusnya yang sifatnya adalah kaitannya dengan yang spektrumnya dengan resiko perdarahan tinggi atau tanpa perdarahan ya. Gitu. Oke, teman-teman, ya, apa saja yang akan kita pelajari di sini? Yang pertama adalah tentunya konsep ACS yang kemarin Bapak Ibu sudah dapatkan bersama. Kemudian bagaimana terapi fibrinolitik ini bisa diberikan indikasi yang saat kapan tepatnya, ya, dan juga pada kondisi kontraindikasi yang tidak bisa diberikan, ya. Walaupun itu jelas pada kondisi yang memang akut coronary syndrome yang onsetnya kurang dari 12 jam. Kemudian juga tentunya terkait dengan kita sebagai profesi nurse, ya, bagaimana observasi atau monitoring ya selama pemberian fibrinolytik yang dalam waktu tentunya 30 sampai 60 menit kita berikan supaya tidak terjadi komplikasi tambahan terutama pada MACE ya, Major of Adverse Complication Event. Nah, itu yang sering didapatkan pada kondisi-kondisi ACS ya. Dan tentunya adalah terkait nursing consideration-nya. Oke, sahabat-sahabat semua, saya izin yang sudah on cam di sini, salam sapa dulu kepada Kak Rotua Sinurat dari PKM Pagar Merbau. Halo Kak Rotua, selamat siang. Selamat siang, Pak. Oke, bisa mendengar suara saya Kak? Jelas, Pak. Jelas. Oke, Kak Rotua, izin. Selama ini pernah belajar terkait fibrinolitik atau pernah memberikan terapi fibrinolitik? Belajar dulu waktu kuliah kali ya, Pak ya. Tapi kalau di puskesmas kita jarang untuk pasien yang ACS, Bu. Jarang dan belum pernah sama sekali. Selama dinas pernah memberikan terapi fibrinolitik? Selama dinas di puskesmas kayaknya belum pernah. Belum pernah ya. Siap, mudah-mudahan sempat ya. Kak Rotua ya panggilannya ya, atau Sinurat? Rotua, Pak. Rotua sih. Rotua, oke. Untuk mengikuti ya, Kak Rotua? Siap. Ya.
Baik, selanjutnya teman-teman, tadi Kak Rotwa salah satu sahabat kita, memang pemberian fibrotik ini tidak semua ya bisa memberikan atau memang keterbatasan dalam segi fasilitas, terutama di beberapa daerah tidak terjangkau untuk pengobatan. Atau juga memang pada kondisi di beberapa cardiac center yang memang sudah dibatasi karena memang strategi invasif lebih diutamakan ya. Oke, sahabat-sahabat, kita akan masuk terkait tujuan kita belajar bersama di sini. Jadi, harapannya teman-teman, ketika kita belajar di materi ini adalah teman-teman mampu melakukan terapi reperfusi fibrinolitik ya, baik itu di rumah sakit kecamatan atau rumah sakit kota atau rumah sakit umum daerah ya, sesuai dengan tempat kerja Bapak Ibu semua ya, tentunya dengan standar operating prosedur dan sesuai dengan algoritma ya pada kasus-kasus ACS ya, karena memang pemberian terapi fibrolitik ini tidak hanya cukup ACS saja, tetapi bisa pada kasus-kasus yang lain. Oke, ini harapannya. Nah, tujuan khususnya teman-teman mampu memahami terkait dari satu pengertian apa itu reperfusi fibrinolitik, yang kedua, memahami, menyebutkan, menjelaskan tentang indikasi dan kontraindikasinya, ya, tentang reperfusi fibrolitik, dan juga melakukan persiapan-persiapan apa saja yang diperlukan, ya, sehingga nanti ketika ada satu advis atau terkait kondisi pasien yang harus dilakukan fibrolitik, teman-teman sudah secara mandiri dan tentunya kolaboratif dengan instruksi medis dokter ini sudah secara mandiri bisa memberikan. Dan yang terakhir adalah bagaimana nursing consideration terkait asuhan keperawatan ya, sesuai dengan profesi saya tentunya di sini. Oke, itu adalah tujuan khususnya. Ya. Nah, sebelum kita masuk di dalam materi fibrolitik, sahabat-sahabat, tentunya yang perlu saya sampaikan adalah bagaimana ya prevalensi penyakit jantung koroner atau acute coronary syndrome. Ya, ini sebagai pendahuluan saya. Kalau kita hitung ya dari beberapa literasi ya, terutama di American Heart Association sana pada tahun 2020 ya, ini mempublish bahwa estimasi 6,3% ya pada usia muda sekitar usia 20 tahun ini dan usia lanjut ya, ini sudah memiliki beberapa penyakit yang tentunya bukan penyakit herediter lagi, tetapi adalah coronary artery disease ya di usia 20 tahun. Nah, bagaimana fenomena di Indonesia, di beberapa negara berkembang ya, di negara kita atau bahkan di kunjungan-kunjungan di Rumah Sakit Jantung Harapan kita, ini usia-usia saat ini ya, di beberapa bulan ini kita lihat adalah trennya adalah di usia 35 sampai 45 tahun itu sangat related sekali, sangat tinggi sekali kejadiannya. Nah, ini menjadi fokus kita untuk belajar bagaimana penata laksanaan kardiovaskular emergency ya, baik itu pre-hospital maupun intra-hospital. Apalagi ini adalah kaitannya dengan pemberian terapi fibrolitik yang menjadi senjata utama ketika tidak ada terapi invasif dengan strategi PCI ya. Ini yang menjadi dasar untuk kita pelajari bersama. Nah, terkait itu sahabat, kita pahami dulu adalah SKA ya. Jadi SKA itu apa? SKA adalah sindrom koroner akut. Sekumpulan gejala beberapa penyakit yang teman-teman sudah pelajari kemarin ya, yang menyerang kepada pembuluh darah koroner ya, yang menyerang kepada pembuluh darah koroner ya. Kemudian yang di mana pembuluh darahnya itu menjadi tersumbat yang berdampak terhadap masalah aliran darah koronernya terhenti. Baik itu simpatnya total maupun parsial. Nah, dampak dari sumbatan koroner tersebut ini berdampak pada aliran darahnya menurun, pasokan oksigen dan nutrisinya menurun, sehingga otot-otot jantungnya mengalami iskemik, bahkan infark miokard. Nah, dampak dari MACE atau Major of Adverse Complication Event yang paling fatal adalah kematian yang sangat luar biasa ya, bahwa dikatakan ketika seseorang yang menderita penyakit dengan sindrom koroner akut itu sama halnya seperti akan
mendekat dengan yang namanya suddenly cardiac arrest. Ya, ini menjadi strategi kita ya untuk perfusi, terutama ya kita mengejar waktu, time is muscle, harapannya otot-otot jantung bisa diselamatkan dan tentunya apa yang menjadi komplikasi terhadap penyakit tersebut bisa kita cegah dari kecacatan dan kematian pada pasien-pasien yang mengalami serangan jantung tersebut ya. Nah, beberapa faktor-faktor resiko ya, sahabat-sahabat semua, ya tentunya teman-teman sangat memahami sekali ya. Kenapa di lingkungan kita atau terjadi perubahan tingkat pola ya, jumlah ya penyakit-penyakit ACS ya. Terjadi yang namanya bukan degenerasi pada usia-usia lanjut, sekarang pada usia-usia muda. Ya, perlu kita kaji bersama beberapa faktor-faktor yang bisa mempengaruhi terjadi konsep ACS itu. Ada yang disebabkan karena tidak pernah mengukur tekanan darahnya ya, atau mungkin selama ini hidup dengan hypertension ya. Kemudian juga memiliki kadar kolesterol yang tinggi ya. Kebayang dari mulai bangun tidur sudah disodori dengan atau disuguhkan dengan makanan-makanan yang nikmat, makanan yang banyak mengandung karbo, sementara tubuh tidak pernah berolahraga, apalagi buat kawan-kawan yang punya habitnya tambah lagi adalah merokok ya, dan tingkat stresnya tinggi, dan itu menjadi salah satu beberapa faktor-faktor yang bisa meningkatkan terjadinya penyakit-penyakit pembuluh darah, terutama pada koroner ya, artery disease ya. Nah, dan rendahnya daya konsumsi kita terhadap makanan-makanan yang mengandung serat dan buah-buahan. Nah, ini kalau dilihat dari faktor-faktor yang bisa dimodifikasi. Tapi kalau faktor-faktor yang tidak dapat dimodifikasi ya, seperti usia, jenis kelamin ya kan, herediter, kemudian apalagi ada wanita yang sifatnya sudah menopause gitu ya. Ini ya hanya bisa dicegah atau diputus dari gaya hidup kita selama ini. Nah, kita evaluasi diri. Ya, evaluasi diri. Mana dari sekian banyak faktor resiko tersebut yang memungkinkan hal itu bisa pemicu terjadinya penyakit ACS. Nah, insya Allah ini besok ya, ini hari ini insya Allah hari kita menyambut bulan Ramadan. Besok kita sudah puasa bersama untuk yang muslim ya. Insya Allah ini semua beberapa kotoran-kotoran darah ya, ini akan kita bersihkan ya dengan berpuasa selama 1 bulan penuh insya Allah ya. Oke, ini menjadi penting buat kita menjaga kesehatan tubuh ya, dan tentunya dengan olahraga juga ya, dan juga satu lagi adalah tetap mindfully berpositive thinking untuk menjaga kesehatan jiwa kita. Tambah lagi apalagi Kak, yaitu bisa beribadah dengan menambahkan sebagian hartanya atau berinfak, itu juga katanya mempertahankan kesehatan jantung kita ya. Oke, jadi banyak hal yang lain. Oke, untuk lebih lengkapnya teman-teman kita bisa simak video berikut ya terkait tentang konsep ACS ya. The blood supply to the cardiac muscles is suddenly restricted. Starved for oxygen, these muscles begin to die, and within minutes are unable to keep the heart beating. The cause of this life-threatening attack is the obstruction of a coronary artery by a blood clot, resulting in most cases from atherosclerosis, which in the coronary artery is called coronary artery disease or CAD. In patients with CAD, atherosclerosis can begin to develop decades before symptoms arise. Since atherosclerotic plaques grow slowly. When a plaque ruptures and a blood clot forms, the threat of a vascular event becomes very real. Clots consist of activated platelets stabilized by fibrin strands. While activated platelets aggregate to seal the rupture site, fibrin formation is triggered by the coagulation cascade. An important part of this chain reaction involves factor Xa and prothrombin.
When factor Xa encounters prothrombin, it cleaves prothrombin into thrombin. One molecule of factor Xa can catalyze the activation of 1,000 molecules of thrombin, which cleave fibrogen into fibrin. Fibrin then assembles into strands. Thrombin also leads to further platelet activation via PAR receptors located on platelets, thereby increasing platelet aggregation. This activation doesn't only happen in the blood flow, but occurs predominantly on the plaque surface. Because of thrombin's effects on platelets and fibrin, it offers a specific therapeutic target for the inhibition of arterial clot formation. Vascular protection through reduction of thrombin generation is a promising approach currently under investigation for the prevention of myocardial infarction, stroke, or cardiovascular. Ya, baik ya, Bapak Ibu. Demikian adalah bagaimana terkait kondisi seseorang yang menderita kasus ACS ya. Mungkin kalau dilihat video ada sedikit nge-freeze ya, karena beberapa tayangan tadi tampilan ada unstable internet ya. Mudah-mudahan bisa ditambahkan nanti di penjelasan kami. Nah, jadi seseorang yang menderita penyakit-penyakit tadi ya, ini mengenai pada pembuluh darah koroner. Bayangin ini. Kalau kita lihat di sini, ya, ini adalah adanya suatu lesi, ya, kemudian di mana trombus-trombus ini akan mengalami pecah, ya, akan mengalami pecah. Kemudian juga akan terjadi proses yang namanya pengaktifan benang-benang fibrin, ya. Nah, ini ada rupture plaque, ya. Nah, ini ada rupture plaque. Kemudian dilanjut lagi adalah ada pengikatan benang-benang fibrin ya, yaitu dari trombin bersama protombin kemudian menjadi benang-benang fibrin dan ini saling mengikat ya. Nah, dampak dari hal ini sebenarnya ini niatnya sangat baik sekali untuk menjadi protektif ya, untuk mencegah kerusakan endotelium, tapi yang malah justru menjadi penyumbatan ya atau oklusi. Nah, dan ini bisa menghambat terhadap aliran darah koroner. Nah, sehingga teman-teman perlu dipahami ya secara keseluruhan bahwa untuk menyatakan pasien itu serangan jantung ya perlu ada 3 kriteria ya, 2 dari 3. Yang pertama adalah nyeri dada yang khas tipikal suatu serangan jantung. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan bagaimana evolusi perubahan gambaran EKG. Dan yang ketiga adalah bagaimana terkait dengan peningkatan kardiak enzimnya, ya, yaitu ada troponin T maupun I, ya, di mana itu terjadi peningkatan pada beberapa waktu, yaitu 3 sampai 8 jam, ya, peningkatan kardiak enzimnya, sehingga kita bisa mendiagnosis ACS ini apakah masuk kelompok non ST elevasi di mana ada unstable angina pectoris dan UAP, dan satu lagi adalah NSTEMI dan STEMI ya. Nah, dari strategi fibrilotik ini, teman-teman ya, yang bisa kita lakukan adalah yang masuk dalam kategori ST elevasi. Ya, dari 3 itu nanti berkaitan dengan fibrilotik terapi adalah yang kasus dengan ST elevasi miokard. Nah, ini merujuk pada guideline di AHA tahun 2020. Oke, sebagai kasus, teman-teman, di sini ada seorang pasien wanita 65 tahun ya masuk ke UGD ya dengan mengeluh nyeri dada hebat ya di sebelah kiri disertai mual, muntah ya sejak 6 jam ya, terlihat apatis, kemudian tekanan darahnya 80 sampai 60 dengan heart rate 120, RR 28. Nah, di situ menunjukkan adanya perubahan gambaran EKG elevasi yaitu V1 sampai dengan V6 1 AVL. Oke. Ya, baik. Saya izin bertanya kepada satu peserta, boleh? Kak Lucia, selamat siang. Kak Lucia, salam kenal. Iya, selamat siang. Oke, Kak Lucia nurse atau apa? Nurse Oke, dari mana, Kak? dari Puskesmas Karawaci. Oke. Oh, Puskesmas Karawaci dekatan kita ya. Saya di
Rang-rang juga. Iya, Oke, Kak Lucia, kemarin sudah belajar EKG terkait ACS ya, Kak ya. Kalau iya. melihat tipikal ini, kira-kira pasien ini mengalami diagnosis apa ACS-nya? Nyeri dada khas, di sini ada peningkatan ST elevasi di V1 sampai V6. Iya, STEMI ya, benar nggak? iya, Udah kasih clue-clue tuh, STEMI ya? iya. Oke, setuju? Oke, STEMI-nya di area mana, Kak Lucia? Ah, Di an- V1, V6, 1 AVL. X, Ads tensive, an, anterior. anterior. Tadinya kalau bisa lancar mau langsung dikasih gift ya. Tapi sekali lagi untuk teman-teman, untuk Kak Lucia kasih tepuk hebat. Tepuk hebat, 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 hebat. Oh, udah bisa bilang STEMI aja kita sudah senang banget ya. Ini pesertanya ditonton sekitar 73.000 Kak Lucia. Keren ya. Oke. Oke, tetap disimak ya Kak Lucia. Nah, ini gambarannya Kak Lucia ya. Bisa kita lihat di sini. Ini adalah gambaran yang tadi diceritakan ya. Nah, ini ada terdapat elevasi di satu AVL ya, V2, V3, V4, V5, V6 ya. Pada kondisi gambar EKG ini, maka tadi dianggap sebagai suatu gambaran STEMI ya pada area ekstensif anterior. Nah, pertanyaannya adalah mau diapain gitu kan ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang stratifikasi dan manajemennya. Nah, kalau kita merujuk pada guideline, teman-teman, ya, ini kita akan membahas tentang bagaimana perlunya fibrinolitik terapi. Ya, pada pasien-pasien dengan keluhan ACS pre-hospital. Ya, kita bicara pre-hospital atau bisa terjadi di intra-hospital. Nah, kalau terjadi di pre-hospital, teman-teman, ya, dari first medical contact akan menghubungi petugas ambulans 119 atau SPGDT Rumah Sakit Jantung Harapan kita, ya kan? Nah, akan menghubungi, ya, mengeluh chest discomfort, nyeri dada, ya, maka petugas SPGDT-nya, ya, akan memberikan banyak pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan keluhan tersebut dan melakukan EKG kurang dari 10 menit. Nah, ternyata didiagnosis sebagai STEMI, ya, kita bisa lihat di diagram ini. Nah, jika seseorang pasien itu masuk di dalam diagnosis STEMI, maka protokol STEMI harus dijalankan. Tindakannya adalah sesegera mungkin dilakukan reperfusi. Ya, reperfusi. Nah, reperfusinya tinggal pilihannya mau kedua nih, triasenya mau kemana? Apakah bisa dilakukan di rumah sakit cardiac center atau non cardiac center? Ya, seandainya pasien ini dirujuk ya, kalau tadi dari Lucia itu tinggal di Karawaci, akan merujuk ke Rumah Sakit Jantung Harapan kita itu butuh waktu berapa jam ya? Sekitar 1 jam jika langsung jalan. Belum kemacetan dan apalagi ya. Sehingga jika mana strategi PCI diperlukan ya untuk melakukan tindakan reperfusi ini dengan sangat baik. Tetapi kalau memang tidak dapat dicapai ya apalagi lebih dari 120 menit ya maka strategi yang dilakukan adalah fibrinolytic strategi ya. Nah, ini menjadi pilihan ya. Walaupun sebetulnya cardiac center-nya itu ada ya. Jadi 120 menit apabila delay dalam rujuk ke rumah sakit cardiac center dipertimbangkan fibrinolytic strategi. Nah, namun ketika pasien ini memang datangnya langsung ke cardiac center di PCI center ya, ternyata pasiennya dengan STEMI ya strategi yang dipilih adalah invasif strategi. Pertanyaannya, ketika tidak tercapai door to balon, ya kurang dari 90 menit, ya di sini apabila sudah sampai ke rumah sakit cardiac center, apabila tidak tercapai 90 menit untuk tindakan primary PCI, maka fibrinolytic strategi pun menjadi pilihan, ya walaupun di cardiac center. Karena apa? Kita mengejarnya adalah time is muscle tersebut. Ya, kalau di sini kurang dari 60 menit kalau bukan door to balon tapi door to wire crossing ya. Gitu.
Nah, kita lihat bersama teman-teman, ini ada video terkait ya bagaimana Rumah Sakit Jantung Harapan kita ini di gedung yang lama ya, memperlihatkan waktu respon time door to balon untuk manajemen pasien STEMI ya pada kondisi yang serangan jantung yang STEMI dan perlu tindakan PCI. Ya, kita bisa lihat bersama. Oke ya, ini adalah yang menggambarkan tentang strategi invasif ketika ada pasien yang mengalami HCSTMI. Nah, tapi lagi, kalau tidak tercapai pada kondisi ya door to balon kurang dari 90 menit, kalaupun terjadi di cardiac center, maka pilihan yang kedua adalah fibrinolytic strategi. Nah, selanjutnya teman, kita akan mengacu lagi terkait fibrinolytic strategi. Nah, ini berdasarkan guideline American Heart Association tahun 2020, beberapa terapi yang harus direkomendasikan. Yang pertama ya, pendekatannya adalah primary survey, management airway, breathing, circulation, ya, kemudian penggunaan alat monitor dan defibrilator, dan di situ ada istilah O6CO, yaitu oksigen, boleh diberikan apabila saturasi kurang dari 90 menit. Kemudian pemberian nitrat, ya apabila nyeri dada hebat, miligram sublingual, jika tidak berkurang dengan pemberian nitroglycerin via drip. Kemudian juga M itu adalah monitor atau morfin, bisa diberikan 1-5 mg. Kemudian juga adalah aspirin, ya aspirin itu aspilet ya, yaitu 160 sampai 325 mg, dan juga adalah clopidogrel ya, clopidogrel itu 300 sampai 600 mg. Bisa jadi O6O atau O6T ya. Kalau O6T T-nya adalah ticagrelor ya, yaitu 180 mg ya. Nah, setelah masuk UGD, teman-teman, ya tentunya teman-teman harus mempersiapkan pemasangan IV akses ya, kemudian pengambilan sampel darah, kemudian physical exam ya, EKG 12 lead, X-ray, dan ini semua tentunya tidak mendelay terapi reperfusi. Nah, terapi reperfusi apa yang disarankan di sini kita lihat bersama. Pasien-pasien dengan ST elevasi atau STEMI ya, yaitu start junction therapy as indicated. Artinya tadi sudah disarankan untuk terapi O6CO-nya. Don't delay reperfusi, tetap berjalan saja. Tidak nunggu terapi, hasil-hasil pemeriksaan. Nah, di situ disampaikan bahwa apabila time from onset of symptom condition ya less than 24 hours, 12 hours ya, kurang dari 12 jam, maka disarankan sekali adalah pemberian 1 PCI dengan target kurang dari 90 menit balonnya ya. Yang kedua adalah door to needle dengan fibrinolytic terapi, yaitu dengan target kurang dari 30 menit dimulai dari pasien masuk ke UGD. Oke, sampai di sini suara saya bisa di-copy Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada delay-delay dalam slide atau video. Bisa diterima Kak Lucia? Aman ya? Oke, izin nanti kalau sekiranya kurang jelas boleh ditanyakan saat akhir sesi pembelajaran ini. Oke, selanjutnya teman-teman ya, yang perlu diingat untuk sahabat-sahabat semua yaitu intervensi ya, strategi reperfusi. Ingat, yang terpikirkan adalah suatu kondisi di mana otot jantung tidak mendapatkan aliran darah. Maka target strateginya adalah reperfusi. Ya, mau pakai strategi invasif atau mau pakai dengan farmakologi. Ya, itu semuanya ada target waktunya. Nah,
sekarang saya akan menyampaikan terkait hal yang berhubungan dengan door to needle, yaitu pemberian fibrinolytik di mana kurang dari 30 menit sudah tercapai. Nah, ini ada foto ya, di mana ini adalah lembar respon time. Jadi kalau ada pasien STEMI di rumah sakit kami, terutama di UGD, ini dihitung ya teman-teman. Nah, yaitu respon time door to needle. Dari mulai masuk UGD jam berapa, triase jam berapa, ya. Nah, target kita kurang dari 10 menit itu sudah dilakukan EKG dan diagnostik, ya. Kalau di sini memang STEMI, segera pertimbangkan apa. Nah, ini adalah menjadi checklist agar door to needle tadi kurang dari 30 menit tercapai. Ya, ada juga nanti ada checklist door to balon untuk tindakan PCI. Nah, masalahnya nanti akan ketahuan di mana. Kenapa terapi itu tidak bisa diberikan dalam waktu dari 30 menit? Apakah keputusan persetujuan pasien atau keluarga yang lama, ya, atau pemahaman akses dan kelengkapan terapi yang mungkin sulit, ya, karena pasiennya mungkin shock dengan arteri vena yang kolaps, ya, dan ini menjadi hal yang penting. Ya, sampai tindakan selesai. Oke, itu adalah terkait ACS. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam satu sub yang khusus terhadap intervensi farmakologi, yaitu fibrinolytik terapi. Teman-teman bisa baca di slide bahwa fibrinolytik terapi adalah obat yang digunakan untuk melarutkan trombus. Jadi dari video tadi ada hasil dari penyatuan benang-benang fibrin yang menjadi trombus dan menjadi penghalang aliran darah dalam pembuluh darah koroner, ya. Dan ini tentunya akan dihancurkan dengan terapi fibrinolytik, ya. Karena dengan pengaktifan yang namanya plasminogen menjadi plasmin, kemudian menghancurkan benang-benang fibrin dan dari komponen-komponen darah yang mengalami penggumpalan tadi. Ya, jadi indikasinya jelas ya, teman-teman boleh di-note. Indikasi untuk dilakukan fibrinolytik adalah pada yang kardiovaskuler tentunya ya, pada pasien-pasien ACS yang masuk di dalam golden hour. Golden hour-nya bagaimana? Yang kurang dari 12 jam. Ditambah lagi, yaitu pada pasien-pasien yang mengalami perubahan gambaran EKG dengan new LPPP. Nah, dua kondisi EKG ini, ya, nyeri dadanya khas, dua EKG ini dengan gambaran elevasi atau new LPPP, kurang dari 12 jam, segera lakukan tindakan reperfusi. Nah, bahasanya reperfusi ya. Nah, masalah pilihannya mau PCI mau fibrinolytik itu opsi. Nah, itu. Ya. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa yang namanya benang-benang fibrin ini merupakan gabungan dari plasminogen aktivator ya, dari faktor 9, faktor 10 ya, menjadi plasminogen, dari plasmin, menjadi benang-benang fibrin, dan dengan adanya pemberian fibrinolytik terapi di sini maka fibrin-fibrin ini akan dilakukan degenerasi atau dilakukan pemecahan ya, atau dihancurkan atau delete ya, namanya. Oleh siapa? Oleh terapi obat-obat. Ada yang namanya streptokinase, ada urokinase, ya. Ada juga beberapa yang sering kita gunakan adalah RTPA, ya, rekombinan tisu plasminogen aktivator. Ini sebagai yang jenisnya selektif fibrin, ya. Kalau non selektif fibrin contohnya adalah streptokinase. Oke, jadi ini adalah gambarnya ya, teman-teman. Jadi fibrinolytik terapi di sini, ya. Inti dari gambar ini adalah dari mekanisme kerja obat tersebut ya menghambat pembentukan benang-benang fibrin ya dan agregasi platelet sehingga trombus tidak terbentuk dan bahkan dilisiskan ya. Seperti pada gambar sebelah di sini ya ada seseorang yang sedang menghancurkan trombus-trombus tersebut. Oke. Nah, kemudian juga dari beberapa literasi saya dapatkan ya, ini dari literasinya tahun 2023 artikel ya bahwa untuk kondisi pasien-pasien dengan STEMI ya
yaitu fibrinolytik terapi itu sangat direkomendasikan pada pasien yang tidak dapat diakses secara cepat, yaitu PCI, ya, atau delay from hospital admission, atau sangat lambat ketika pasien itu masuk ke rumah sakit lebih dari 120 menit, maka sarannya fibrinolytik. Ya, ini dari NCBI ya. Nah, jadi sama dengan indikasi yang tadi. Nah, hampir 35 pasien yang dilakukan fibrinolytik reperfusi, ya, 10% ini sangat efektif untuk mendapatkan trombolisis. Nah, ya kalau kriteria inklusi lain saya tidak tampilkan di sini. Ya, mungkin nanti teman-teman bisa lihat di jurnalnya. Namun untuk melihat keberhasilan ya seseorang dilakukan fibrinolytik, nanti teman-teman bisa melihat ya, diskusi dengan teman-teman dokter juga ya, bahwa ini pasien ini STEMI sudah jelas, onsetnya kurang dari 12 jam jelas. Namun kenapa yang si A berhasil atau successfully, yang satunya lagi tidak? Nah, kita harus melihat nih. Ya. Kalau dilihat dari angka keberhasilannya antara PCI dengan trombolisis, jelas PCI lebih menang ya. Nah, lebih unggul. Makanya sekarang diarahkan ke PCI semua, hampir 90-98%. Ini berhasil untuk reperfusinya. Mortalitasnya ya, penurunan mortalitas jangka panjangnya lebih signifikan dibandingkan dengan trombolisis ya. Kalau di sini hanya 70-80 keberhasilannya, dan tergantung juga usia, komorbiditas, waktu onset STEMI-nya ya. Ini 30-40 pasien mengalami reoklusi. Dalam waktu 30 hari mengalami sumbatan ulang. Ya, ya kalau ini jadi pilihan contoh di daerah-daerah yang nggak ada PCI center ya nggak masih bisa atau masih ada tempatnya gitu ya. Dan penurunan mortalitas sekitar 15% jika trombolisis dilakukan dalam waktu 12 jam dari onset gejala. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya, teman-teman. Jadi seseorang yang mengaruhi terhadap tingkat keberhasilan di dalam fibrinolytik khususnya pada pasien STEMI, ini kita bisa lihat nih. Yang pertama ada 3 komponen ya. Teman-teman boleh screenshot ya. Yang pertama time ya. Waktu. Seseorang yang dikatakan waktu yang terbaik untuk dilakukan fibrinolytik itu pada onset yang kurang dari 2 jam. Ya. Kurang dari 2 jam itu sangat recommended. Itu keberhasilannya 90%. Makanya ditanya, kalau pasien masuk dengan STEMI ke UGD itu ditanya onsetnya sudah berapa jam, Pak? Kalau sudah lebih dari 3 jam, 4 jam, 6 jam, bahkan mendekati onset akhir, ya wes. Artinya sangat kecil sekali. Di sini 2-4 jam aja 70-80%. 4-12 jam, 50-60%. Dan lebih dari 12 jam rekomendasi visi fibrinolytik ya. Rekomendasinya nggak ada. Kemudian usia dan komorbiditas ya. Itu artinya diharapkan pasien-pasien yang mendapatkan fibrinolytik kalau usianya lebih muda ya itu atau produktif, ini tingkat pembuluh darahnya masih sangat baik dibandingkan dengan usia-usia lansia ya, karena beberapa faktor elastisitas pembuluh darahnya dan beberapa komorbiditas penyakit-penyakit yang dapat menyertai, ada DM, hipertensi ya, kemudian ada penyakit imun ya, ada beberapa yang penurun imunitas, ini akan mempengaruhi terhadap terapi. Dan juga pertanyaan yang ketiga atau kofaktor yang ketiga adalah kualitas perawatan dan pengalaman tim medis ya. Kualitas perawatan, bagaimana pasca tindakan atau selama perawatan didampingi oleh para nurse dan dokter-dokter hebat tidak. Dan ini menjadi tantangan buat kita terutama yang ikuti webinar ini. Nah, ini kita siapkan dan calonkan ya untuk menjadi seorang orang profesional yang bisa memberikan terapi reperfusi dengan baik ya. Karena ini penting sekali ya. Obatnya benar, dosisnya benar, onsetnya kurang dari mungkin 6 jam. Kok keberhasilannya gagal? Ternyata faktornya adalah dari nurse-nya atau dokternya tidak kompeten di dalam pemberian. Misalkan diberikan tidak dalam waktu 30-60 menit gitu ya. Atau pengencerannya tidak sesuai atau monitoringnya tidak dilakukan, dan ini tentunya menjadi faktor-faktor penghambat. Nah,
Oke, itu yang menjadi penting buat kita. Nah, ya. Nah, kemudian di ACC, American College ya, Cardiology dan juga American Heart Association ini menekankan pentingnya reperfusi cepat dan memberikan rekomendasi untuk penggunaan PCI sebagai metode pilihan utama ya. Jadi tetap unggulannya adalah PCI. Menyatakan bahwa PCI harus dilakukan dalam waktu kurang dari 120 menit dari kedatangan rumah sakit. Kalau nggak bisa ya reperfusi dengan trombolitik. Trombolitik sangat efektif jika dilakukan dalam waktu yang tepat. Penanganan yang cepat dalam waktu kurang dari 2 jam pertama setelah onset gejala memberikan hasil terbaik dalam hal reperfusi dan mengurangi mortalitas. Ya, jadi ini menjadi kesimpulan ketika teman-teman sudah bisa memprediksi, oh ini bakalan sukses atau tidak ketika ada pasien STEMI dilakukan fibrinolytik. Oke, indikasi tadi kita sudah sedikit ulik ya, bahwa pasien-pasien yang dilakukan reperfusi ada ACS yang mengalami STEMI, yang onsetnya kurang dari 3 jam ya. Kalau 12 jam masih ada tempatnya, tetapi lihat ke signifikan. Yang ketiga adalah perubahan gambar EKG, ST elevasi maupun new LBBB ya. New left bundle branch block ya. Ini juga harus dilakukan reperfusi. Nah, ini ada slide ya, teman-teman. Slide-nya menggambarkan tentang daftar cek fibrinolitik. Nah, ini untuk SPGDT Rumah Sakit Jantung Harapan kita dan juga unit Newport ya, ini dengan SPGDT dengan emergency ambulans 119 ini biasanya kalau merujuk pasien STEMI ini sudah dibekali dengan checklist ya, apakah ini masuk kriteria fibrinolitik atau tidak. Nah, di sini ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di sini ya, untuk melakukan terapi fibrinolitik walaupun tadi sudah dikatakan ada stratifikasi, ada keberhasilan, ada waktu ya. Tetapi harus kita pertimbangkan bahwa kriteria inklusi itu yaitu tidak ada kontraindikasi apa teman-teman ya. Di sini ada kontraindikasi absolut ya. Kontraindikasi absolut yang pertama adalah terjadi perdarahan intrakranial kapanpun. Kemudian ada riwayat stroke iskemik 3 sampai 6 bulan, 3 jam sampai 3 bulan, kemudian adanya kecurigaan adanya kerobekan pembuluh darah aorta ya. Kemudian ada tumor intrakranial. Kemudian ada kelainan struktur vaskular cerebral yaitu arteri vena malformasi. Kemudian ada perdarahan internal aktif atau gangguan sistem pembekuan darah. Dan yang terakhir adalah cedera kepala tertutup atau cedera wajah dalam waktu 3 bulan terakhir. Dan ini menjadi kontraindikasi absolut. Artinya apa? Tidak boleh diberikan sama sekali untuk dilakukan fibrinolitik. Ya. Kalau dilakukan bahayanya apa? Ya jelas perdarahan bahkan kematian, bukan karena ACS-nya atau aritmianya, tetapi karena perdarahannya. Ya. Nah, yang kedua, teman-teman harus melihat lagi yaitu kontraindikasi relatif. Nah, kontraindikasi relatif itu ada apa saja? Yaitu pada pasien yang mengalami hipertensi yang tidak terkontrol, di mana tekanan sistoliknya lebih dari 180. Berarti ini masuk kriteria krisis hipertensi. Ya kan? Diastoliknya lebih dari 110. Ada riwayat stroke dengan iskemik, riwayat stroke iskemik lebih dari 3 bulan. Ya. Kemudian ada riwayat trauma CPR, ya, waktunya lebih dari 10 menit. Dan operasi besar kurang dari 3 bulan. Ya, operasi besar itu mungkin ada kardiak torakotomi atau laparotomi. Ya. Kemudian ada perdarahan internal dalam waktu 2-4 minggu. Ada riwayat puncture, pembuluh darah besar. Pernah mendapatkan terapi streptokinase, akreditase, ya, lebih dari 5 hari. Atau riwayat alergi terhadap obat-obatan tertentu. Dan ada riwayat hamil, ulcus pepticum dan sedang menggunakan pemberian obat antikoagulan dengan hasil IR yang tinggi ya. Pasien-pasien juga mendapatkan warfarin. Ini harus hati-hati ya. Kalaupun mau tetap diberikan harus kontrol dulu. Contoh di sini pasien dengan hipertensi ya, krisis. Turunkan dulu tekanan darahnya ya, karena nggak ada opsi yang invasif, maka setelah target tercapai tekanan darahnya baru pemberian fibrinolitik. Nah, itu hal-hal yang perlu teman-teman harus pahami terkait indikasi dan kontraindikasi. Nah, selanjutnya adalah persiapan terapi fibrinolitik ya.
Nah, teman-teman perlu dipertimbangkan dan dipersiapkan ketika ada pasien yang mengalami CSMI. Ya, yang paling pertama adalah penjelasan kondisi pasien, ya, kemudian informasi edukasi terkait rencana tindakan, yaitu fibrinolytik terapi. Pasien dan keluarga harus disampaikan bahwa ini adalah kondisi yang memang butuh reperfusi segera, ya, yaitu dengan pernyataan persetujuan informed consent atau IC, ya. Kemudian ada pemeriksaan penunjang, ya, darah rutin, kemudian fungsi urin kreatinin elektrolit, ya, terutama. Kemudian pasang monitor, kemudian monitoring hemodinamik, dan pasang defibrilator karena kekhawatiran kita adalah aritmia malignan atau letal, sangat mungkin sekali terjadi. Kemudian pemberian obat DAPT, ini sesuai dengan guideline tadi, yaitu aspirin atau aspilat 160 dan Clopidogrel 300 atau ticagrelor, ya, 180. Dan juga kemungkinan hal yang terburuk adalah CPR. Dan ini tentunya tidak menunda rekonstruksi. Nah, perlu teman-teman ketahui lagi adalah terkait jenis-jenis obatnya, ya. Ini ada 2 jenis obat, ya. Di foto jelas, tidak perlu Anda lihat tanggalnya, ya, atau harganya. Yang jelas di sini adalah fungsinya adalah sebagai obat-obat fibrinolitik. Yang atas, yang Actiles, ini 50 mg, ya, ini masuk dalam kelompok fibrin selektif. Ya, ada Actiles, ada Teneplase, ada kombinan tisu plasminogen aktivator, ya, masuk dalam kelompok selektif. Nah, yang bawah ini adalah masuk dalam kelompok yang fibrin non selektif, ya, yaitu streptase, streptokinase. Paling sering digunakan, ya, dosisnya untuk pemberian ini adalah 1,5 juta unit, ya, 1,5 juta. Jadi satu vial itu isinya 1,5 juta unit, ya. Ini dilarutkan dengan menggunakan dextrose 5%, ya, boleh menggunakan buret, ya, buret untuk faktor tetesan infus mikro, atau menggunakan infus pump boleh, atau siring pump boleh, ya. Mau pakai 50 juga boleh. Yang pemberiannya adalah dalam waktu 30 sampai 60 menit. Ya. Tapi kalau Actiles kan 2 vial. Itu 50 mg dan 50 mg yang kedua. Di total ada 100 mg. Ya, kita lihat lagi dong, ya, teman-teman. Oke, untuk gambar. Jadi ya, teman-teman, untuk terkait pemberian, ya, tadi 1,5 dalam teks 60 menit. Actilepase itu dalam kotak milik tambahkannya, ya, juga itu memang sepertinya terkendala suara saya. Untuk saat ini bisa terdengar kembali? Bisa terdengar, tetapi materinya yang tertutup lagi. Silakan. Oh, siap, Ya. Pak. Baik, saya share kembali, Iya, Pak. monggo. Tes, sudah terlihat, Pak Tanan? Sudah, Pak. Monggo. Ya, kalau ini maksudnya kurikulum, cuman kan kalau struktur program memang ini doang tuh nggak ada pasti doang, cuman. Ya, baik ya, teman-teman. Kita lanjutkan lagi pembelajarannya. Jadi, memang setiap pemberian obat fibrinolitik ini sangat berbeda-beda sekali, ya, tergantung jenisnya. Minimal teman-teman ambil satu
yang sering ya, yang sering diberikan adalah satu jenisnya streptokinase atau mungkin mereknya adalah Vibrion ya. Itu hanya single dose saja, 1,5 juta unit ya. Ini diberikan dalam 30 sampai 60 menit ya. Yang kedua adalah akteleptase tadi, yaitu membutuhkan 2 vial total 100 mg itu maksimal dengan 3 tahap ya, bolus 15 mg, kemudian dilanjutkan 0,75 mg per kilogram berat badan, dan dilanjutkan lagi 0,5 mg per kilogram berat badan selama 60 menit, jadi total 1,5 jam. Oke, ini, nah itu tadi jenis-jenis obatnya ini ya. Saya sambil lihat. Ya memang share screen saya kayaknya lebih lambat, Pak. Internetnya Pak kayak seperti Karena ini sinyal ya. ya, betul sekali ini. Betul sekali. Mohon dimaafkan sekali ya, ini padahal kita udah prepare dari awal ya. Oke. Ya, ini adalah septase ya, teman-teman ya. Ini mungkin banyak yang diperoleh ya di beberapa puskesmas atau rumah sakit di pre-hospital untuk jenis-jenis obat ini. Mungkin sekarang mereknya bukan Septas Vibrion ini. Ya. Nah, kalau tadi adalah yang, nah ini Actiles ya, Actiles. Kalau ditanya jaminan, ditanya BPJS atau tidak ya, yang jelas kalau di kita, kalau Actiles ini sudah nggak ditanggung ya teman-teman ya. Jadi yang ditanggung adalah yang streptase. Ya, jadi kalau mau ngasih ini, inform konsennya harus jelas bahwa keluarga atau pasien harus beli sendiri ya, walaupun resiko perdarahannya lebih kecil. Oke, itu teman-teman terkait dosisnya ya. Nah, sekarang kita lanjut terkait kasus ya. Ini pasien datang ke IGD mengatakan nyeri dada hebat. Ya, menjalar lebih dari 20 menit. Ya, keringat dingin 2 jam sebelum dibawa ke rumah sakit. EKG-nya begini ya. Ya, hampir-hampir sama dengan EKG awal ya. Terdapat gambaran ST elevasi di anterolateral atau ekstensif anterior lah yang jelas ya. Nah, apa yang harus dilakukan pada gambar EKG seperti ini? Onsetnya kurang dari 2 jam. Wah, ya. Nah, di mana dulu nih kita temukan? Coba kita ingin bertanya dulu. Saya izin bertanya yang terlihat di kamera saya ya. Pak Nasrullah, selamat siang. Selamat siang, Nurse. Oke, selamat siang, Nasrullah. Betul ya, Nurse ya? Iya, Pak. Oke, dari mana Pak Nasrullah? Dari Rumah Sakit Dr. Haji Yusuf SK Kalimantan Utara, Pak. Oke, Kaltara luar biasa ya, Masya Allah ya. Oke, Nurse, izin ya, saya sedikit berdiskusi dengan Antum nih. Nah, kalau lihat EKG seperti ini, EKG apa, Nurse? EKG-nya sinus ritem dengan STEMI lateral, Pak. Iya, Lateral, kan? 456 1 AV. Anterolateral atau Anterolateral, ekstensif? Pak. Ya, ekstensif anterior ya, Pak. Ekstensif. Iya, Pak. Oke, Pak Nasrullah izin. Kalau melihat gambaran seperti ini, diapain ya, Pak? Keringat dingin 2 jam. Jadi kalau misalkan kurang dari 12 jam, diupayakan untuk ini Pak, fibrinolitik. Kalau misalkan nggak ada fasilitas cath lab, Pak. Kalau misalkan ada, maka diupayakan untuk door to balon. Oke, door to balon. Kalau di Kaltara sendiri di sana ada strategi invasi PCI? Ada Pak. Iya. Ini Ada per ya, sudah 16 ada ya. Desember. Oke. Iya, sudah ada Pak. Oke, berarti keren Alhamdulillah. ya Pak. Alhamdulillah sekali ya, sudah hadir. Oke, jadi pilihannya adalah strategi reperfusi, baik itu invasif atau non-invasif, ya Pak ya. Oke, pilihannya di sana kalau reperfusi dengan obat apa yang ada Pak?
pengalaman, jadi kan saya backgroundnya intensif kardiak, Pak. Pernah kami dapatkan pakai alteplase, Pak. Oke, Itu dari pasien dari ruang Hmm. perawatan mau pulang, terus STEMI dipindahkan ke ICPCU untuk dilakukan fibrinolitik, Pak, alteplase. Fibrinolytik. Oke, jadi kardiak STEMI-nya di rumah sakit ya Pak ya kejadiannya pas mau pulang ya. Iya, pas Betul mau ya. pulang, Pak. Oke ya, antara beruntung dan bersyukur ya Pak. Kalau sudah sampai rumah repot lagi tuh. Tapi musibah juga ya. Oke ya Iya, Pak, Pak. jadi itu tindakan reperfusinya ya, ya selama onsetnya tadi 2 jam ya. Nah, baik Pak Nasrullah, ternyata opsi yang dilakukan adalah terapinya adalah fibrinolitik terapi ya. Jadi teman-teman perlu dipahami bahwa untuk melakukan pemberian fibrinolitik terapi tadi harus satu ya, beberapa kriteria-kriteria indikasi, kemudian tidak ada kontraindikasi. Nah, untuk memutuskan ini successfully atau tidak, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi seseorang yang dilakukan terapi fibrinolitik apakah berhasil atau tidak, ya. Selamat sore, Satu, Dok. ya, teman-teman Iya, bisa Dok. melihat adanya nyeri dada, ya. Nyeri dadanya perbaikan atau tidak, ya. Berkurang, ya. 50-70% itu nyeri dada berkurang, ya, atau persisten atau meningkat. Yang kedua, yaitu adanya resolusi gambaran ST elevasi. Nah, kalau lihat tadi gambaran ST elevasinya masih tinggi, ya, dari awal tadi elevasinya masih tinggi-tinggi, ini berapa kotak nih kalau kita lihat? Ini hampir 2,5 kotak besar ya, atau 2 kotak besar betul ya. Ini berarti tinggi sekali. Nah, pasca terapi fibrolitik ini berkurang menjadi 50-70%. Dan yang ketiga, adanya gambaran reperfusi aritmia. Ya, jadi adanya gambaran reperfusi aritmia. Apa yang muncul pada gambaran EKG tersebut yaitu pada gambaran idioventricular rhythm atau akselerasi idioventricular rhythm. Ya, akselerasi idioventricular. Nah, itu adalah gambaran dari bentuk aritmia reperfusi. Ya. Jadi ketika ada 3 kondisi tersebut, nyeri dada berkurang, ada perubahan ST elevasi mengalami resolusi lebih dari 50% dan adanya gambaran aritmia reperfusi akselerasi idioventrikular, maka kita anggap sebagai bentuk successfully fibrinolytic. Bisa di-copy ya, teman-teman ya. Tapi kalau pasiennya pasca fibrinolytic nyeri dadanya masih persisten, ST elevasinya masih tinggi-tinggi, di EKG ulang dalam waktu 60 menit, kemudian tidak ada reperfusi aritmia, artinya itu masuk kategori file fibrinolitik, ya, atau gagal namanya. Kayak itu ya. Nah, supaya monitoring kita selama pemberian trombolitik aman, ada istilahnya monitoring setiap 3-5 menit, ya. Ada kalau kita singkat namanya paha. Apa itu paha? Ya, bukan paha ayam ya. Di sini pahanya ada 1 perdarahan, ya, yang kedua alergi, yang ketiga hipotensi, yang keempat aritmia. Nah, kalau mau dibuat tabel lebih bagus lagi itu, ya, lebih bagus lagi, yaitu jam, tekanan darah, tanda-tanda vital ya, heart rate, EKG, keterangannya apa tadi, alergi, ya, perdarahan, itu tulis di situ. Nah, ini evaluasi. Perawat dan dokternya memonitoring tiap 3-5 menit sampai pemberian fibrinolitik selesai. Tadi berapa? 30-60 menit kalau penggunaan steptase. Ya. Jadi nggak ditinggal ya. Jadi pemberian fibrinolitik prinsipnya harus dimonitoring ketat. Jangan ditinggal, apalagi ya terima pasien baru lagi. Wah, tunggu dulu, observasi dulu ya. Karena ini takutnya kayak tadi aritmia reperfusi kalau nggak ketahuan, kalau nggak ditongkrongin, mana kita tahu kan gitu. Ya.
Ini terkait pemberian fibrinolytik. Nah, seandainya itu tidak tercapai, nyeri dada permanen, ST elevasinya sama, komplikasi gagal jantung muncul, aritmia tidak ada, ya sudah. Gagal fibrinolitik. Mau diapain kalau gagal fibrinolitik? Ya, harus segera dilakukan reperfusi dengan teknik rescue PCI apabila onsetnya masih dalam kurang dari 12 jam. Ya, cari rujukan yang bisa cardiac center. Harapannya ya, supaya otot-otot jantungnya bisa kembali ke alirannya kembali ke normal. Nah, beberapa nursing diagnosis yang berhubungan dengan terapi dengan fibrinolitik tersebut ya, yang muncul pertama adalah pain jelas ya, nyeri akut, kemudian pasiennya juga anxiety jelas, siapa yang nggak takut atau cemas kalau divonis terhadap serangan jantung, apalagi dikasih obat dijelasin resiko perdarahannya tinggi. Nah, kaitannya dengan kardiovaskuler ya, terjadi penurunan kardiovaskuler atau cardiac output ya, kemudian resiko injury yaitu perdarahan. Dan 4 masalah ini yang paling banyak muncul ya, terkait masalah-masalah lain keperawatannya tergantung dari physical finding-nya lain ya, dan laboratory test-nya. Ini adalah nursing care-nya ya, teman-teman. Ini secara umum sih ya, tidak hanya cuma trombolitik, prinsipnya dari 4 nursing diagnosis yang perlu dimonitoring adalah tadi ini ya, selama intra trombolitik. Kalau pasca trombolitik, apakah tetap dimonitoring? Ya tetap ya. Apakah ada reaksi perdarahan ya? Beberapa minggu ini kita mendapatkan pasien rujukan dari rumah sakit luar ya, rujuk dengan rescue PCI. Ya, ternyata begitu sampai rumah sakit kami, pasiennya GI tract bleeding. Wah, masif pula ya. Pasangan kita ternyata perdarahan masif ya. Dan ya akhirnya strategi invasif ya perlu dipertimbangkan ya untuk dilakukan rescue PCI. Nah, sebagai kesimpulan teman-teman, di dalam melakukan tindakan reperfusi ini ya, maka butuh adanya suatu kerjasama yang baik ya, antara first onset ya, dari awal pertama kali kita menemukan pasien didiagnosis sebagai STEMI sampai first medical contact dan sampai rujukan. Ya, kemudian pertimbangkan rekomendasinya apa? Mau pakai PCI atau trombolitik? Yang ketiga, peran serta adanya petugas, baik itu dokter, perawat, laboratorium, ya, saat enter hospital, ya, atau ke cath lab atau ke UGD itu butuh betul-betul kerjasama yang baik, ya. Kemudian trombolitik the best time, ya, less than 2 hours, ya, sangat baik kurang dari 2 jam. Ini benefitnya hampir 90% baik. Oke, be good teamwork all staff, dan pertimbangkan untuk discharge planning perawatan ya. Jangan sampai trombolitiknya kita berusaha berupaya sepenuh perjuangan, pasca tindakan pastinya kembali lagi tanpa mengontrol faktor-faktor risiko. Oke, saya rasa itu sahabat-sahabat semua, teman-teman yang luar biasa. Demikian pemaparan dari saya, yaitu terkait manajemen ACS pada fokus dengan fibrinolitik terapi. Akhir kata, billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu dan layar saya serahkan kembali kepada moderator kita yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih Pak Tandang. Baik, Dan terima teman-teman kasih semua. Pak Sugiono. Luar biasa sekali ya materinya ya. Dirangkum kembali dari mulai ACS sampai dengan tata laksana reperfusi dengan fibrinolitik tentunya tadi ya. Oke, baik. Ini ada beberapa pertanyaan atau dipersilahkan kepada teman-teman yang mau bertanya, boleh raise hand atau boleh mencatat di room chat ya. Ini ada pertanyaan nih Pak Sugi, kebetulan di room chat ada nih. Monggo, Dari nurse, wah ini namanya nggak ada nih, siapa nih? Izin bertanya nih Pak, katanya, apabila di vaskes tanpa fasilitas cath lab nih, dilakukan fibrinolitik ya, dan berhasil, apakah masih perlu dilakukan rujukan nih ke fasilitas yang lebih lengkap seperti ada cath lab-nya gitu Pak? Silakan Pak. Matur nuwun. Yang nanya siapa ya? Jadi, mohon maaf saya nggak sebut namanya ya. Oke, baik sahabat-sahabat semua ya. Jadi, kalau teman-teman bekerja di non-vaskes layanan rumah sakit dan bukan cardiac center ya, dan memang jelas indikasinya pasiennya STEMI dan tidak ada kontraindikasi, maka menjadi ASAP
ASAP itu apa sih? As soon as possible to given trombolitik gitu ya. Sesegera mungkin ya teman-teman untuk memberikan trombolitik. Ya tentunya ini menjadi keputusan dokter dan tim ya. Nah, selama fibrinolitik tersebut ya ternyata successfully. Apakah cukup hanya sampai di situ? Ya, ya. Tentunya kita mengacu pada guideline ya teman-teman. Walaupun tetap dianggap sukses, tetap diarahkan untuk ke PCI center karena itu sifatnya life saving teman-teman. Life saving saja ya, itu hanya membuka aliran saja. Namanya reperfusi. Nah, masalahnya reperfusi itu apakah itu, mohon maaf saya pakai pakai ilustrasi. Ini kan trombus Bu, Bapak Ibu nih. Saya pakai tisu ya. Ini koroner nih. Ini ada stossel ini, ada clotting. Nah, ya. Nah, tiba-tiba setelah trombolitik itu hanya sekitar berapa persen misalkan hanya 20%. Nah, apakah kita menyadari apakah yang 80% ini aman? Trombus yang sifatnya tidak mungkin untuk dihancurkan lagi ya. Jadi dalam waktu kurang dari 72 jam disarankan untuk tindakan koroangiografi untuk mengevaluasi sejauh ya berapa persen tingkat stenosisnya atau oklusinya ya. Ya, minimal kita sudah life saving di otot-otot miokardnya ya. Nah, jadi itu ya Pak ya. Jadi walaupun successfully memang disarankan untuk tindakan namanya early PCA, bukan rescue lagi. Kalau rescue itu adalah lebih ke arah yang belum berhasil, tapi kalau yang sudah berhasil lebih ke tindakan early invasive strategi. Jadi terjadwalkan mengingat untuk evaluasi aliran darah koroner. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Lebih Suci. cepat lebih bagus, kalau bisa 24 jam ya lebih bagus. Intinya walaupun sudah ada tanda-tanda keberhasilan ya, tetapi kita harus membawa juga ya ke vaskes yang memang lengkap untuk dilakukan diagnostik ya, seberapa keberhasilannya terkait dengan tindakan reperfusi dengan fibrinolitik dan seperti itu. Oke, baik. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, teman-teman semuanya yang luar biasa tentunya. Boleh raise hand atau langsung? Pak Lukman mau bertanya? Atau siapa monggo, dipersilakan. Bertanya melengkapi, mengkoreksi, Ini pokoknya ada semangat. ada pertanyaan nih Pak dari Pak Musliadi Adi. Nih kami di Puskesmas sediaan fibrinolitik nggak ada nih. Menjadi pembelajaran bagi kami untuk usulan ke Diskes. Oh bukan pertanyaan ini apa namanya curhatan. Usulan. Jadi usulan Puskesmas sediaan nggak ada nih. Ini menjadi pembelajaran bagi kami untuk usulan ke Dinkes Kabupaten Kota. Meskipun adanya efisiensi anggaran. Ini ya. Jadi ada efisiensi besar-besaran ya, mudah-mudahan tidak termasuk tuh fibrinolitiknya ya. Sehingga tetap tersedia di puskesmas di seluruh Indonesia ya, sehingga ketika ada kejadian akut coronary syndrome bisa dilakukan reperkusi dengan cepat. Oke, baik, mungkin ada yang lain saya ingatkan kembali, monggo ya, bisa via room chat maupun langsung raise hand boleh, atau langsung buka audionya ya, bisa langsung bicara. Silakan. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, mungkin dari saya dikit Pak Sugiono, biar pengalaman Pak Sugiono nih ya. Apakah ada nih Pak Sugiono kejadian-kejadian yang tidak diinginkan atau komplikasi yang terjadi selama nih Pak Sugiono memberikan suatu terapi fibrinolitik nih di UGD Harapan kita nih Pak? Enggak Pak. Biar sharing dengan teman-teman yang lain. Oke, siap. Terima kasih nih. Ini guru saya pertanyaannya. Ya, jadi teman-teman, ketika kita melihat ya, cuman kalah waktu aja. Kalau Pak Tadeng ini orang intensif, kalau saya di emergensinya, jadi beda ya Pak ya, rumatannya beda ya. Nah, kalau kita bicara tentang ACS ya teman-teman, yang terpikirkan terburuk kita adalah kematian aja udah. Saya katakan itu. Jadi yang namanya sudden acute coronary syndrome vs cardiac arrest itu 11-12 deh. Jadi jangan pernah menganggap orang pastinya gagah kok, bisa jalan kok.
pasiennya keluhannya minimal nyeri dada, tapi jelas itu ST elevasi dan infak kondisinya. Maka teman-teman manajemen ACS tetap berjalan, bed rest, release pen sesegera mungkin, cegah terjadinya komplikasi, salah satunya adalah kematian, ya, terutama mencegah cardiac arrest, dan yang paling penting adalah segera pasang IV access dan monitor defibrillator. Dah, itu ya. Selain itu habis itu terus persiapan apa nih? Mau PCI kah, mau fibrinolytik kah, dengan pemberian terapi onamko tetap jalan tadi. Nah, terburuk tadi ditanya pengalamannya Mas Sugi gimana? Ya kalau saya ya banyak sekali Pak Tandang. Ya, pasien dirujuk protindakan STEMI atau karena apa STEMI dari poli atau dari rumah. Baru kita pasang monitor, baru kita mau pasang IV access, pasiennya VF, pasiennya cardiac arrest. Dan itu bukan sekali dua kali, Masya Allah. Itu bisa kita dapatkan hampir kunjungannya 70-80% pasien-pasien ACS itu sangat erat sekali terjadi aritmia malikan bahkan aritmia letal. Ya, itu sangat. Nah, kalau setelah pasca tindakan ya ada beberapa yang alergi tapi sangat kecil sekali sih. Kalau perdarahan tadi kan kita monitoring ya, nggak sampai ke GI tract bleeding saya belum pernah. Kecuali kalau hanya perdarahan minimal ya pasca trombolitik atau saat trombolitik terjadi epistaxis atau gusi berdarah, selama itu masih mentoleransi dan dosis obatnya masih banyak kita lanjutkan. Ya, hemodinamiknya masih stabil kita lanjutkan. Tapi kalau sudah sampai hematomesis atau terjadi hematuria yang sangat masif ya, itu menjadi kita hentikan dan kita alihkan pertimbangan kedua ya, karena kita kan memang ada cardiac centernya, jadi nggak mau ngambil resiko, kasihan pasiennya kalau dilanjutkan ya. Stop trombolitik, lanjut ke rescue PCI. Itu Pak Oke, Tanda. baik. Nah, ini pancingan saya berhasil nih. Jadi nyambung dari pertanyaan Yes saya, ya. memancing teman-teman untuk bertanya. Ini bertanya nih, untuk penanganan alergi fibrinolitik nih, setelah dihentikan, apa ada obat khusus yang bisa diberikan? Kemudian Ya. pernah mengalami pasca alergi akhirnya meninggal. Nah, itu pertanyaan seperti itu dari Bu Sri Mardilah Puryani. Monggo, Pak. Mardila Puryani ya, dari mana nih ya? Iya, salam kenal Bu Sri Mardila, kayaknya nih orang Jawa, Sri Mardila. Ya, kalau terkait antidotum Dari ya, Sarjito, Pak, itu katanya, pasti Pak. ya. Oh, Sarjito nggih, Bu. Baik, Bu ya. Nah, terkait apakah alergi ini ya, kalau udah kejadian ya fibrinolytik harus di stop, Bu. Antidotum yang selama ini kita pakai ya pemberiannya adalah antihistamin aja sih. Ya antihistamin pemberiannya kayak maaf saya sebut mereknya ya kayak pemberian obat injeksi dexamethasone aja dah. Biasanya nggak berkelanjutan ya. Yang penting stop. Ini ada reaksi alergi ya. Kemudian pemberian antidotumnya itu tadi antihistamin ya. Biasanya sih langsung tertahan selama ini. Tapi kalau langsung nanti ada berkelanjutan pasiennya yang menjadi instability, pasiennya mengalami shock anafilaktik ya kita manajemen berkelanjutan ya misalkan ke manajemen primary survei kembali ya kalau sesak ada tanda-tanda akut languding ya kita manajemen airway intubasi dan segala macam lah tapi sejauh ini kalau kilip ya ini kan nanti ada kilip ya Bu ya ada stratifikasi ya kalau sejauh ini kalau hanya kilip satu ronki tidak ada pasiennya dengan STEMI yang stabil jarang komplikasi berkelanjutan selain alergi itu. Tapi kalau biasanya yang memperburuk itu kan kondisi memang secara fisiologis anatomi jantungnya, contoh pada STEMI anterior terdapat kilip 2-3, gitu kan. Ya, itu yang memperburuk ya, pasiennya nggak bisa tidur flat, ronki penuh, ya kan. Akhirnya pasiennya masuk dalam kondisi perburukan. Itu Bu, jawaban saya. Iksan, hadir Pak Sugi, salam sehat selalu. Salam balik Mas Iksan. Oke, mudah-mudahan pertanyaan Teman-teman lama terjawab. kayak Terima gitu. kasih tuh katanya Bu Sri Matilah ya. Memang ya, ada aja dan tentunya sebelum tindakan untuk fibrinolitik sudah ada pengkajiannya ya. Pengkajian untuk mengurangi resiko yang bisa terjadi ya. Baik pengkajian sebelum, kemudian indikasi, kontraindikasi,
ya, sehingga ketika melakukan pemberian fibrinolitik akan aman tentunya. Oke, baik, silakan. Ada yang mau bertanya kembali? Waktunya tinggal kurang lebih 7 menit lagi nih waktu kita. Yuk, manfaatkan Oh, waktunya ini suatu untuk bertanya. teman Gimana Pak Suki? manfaatkan ya. Ya, silakan. Yang mau bertanya terkait dengan terapi fibrinolitik, dipersilahkan. Boleh langsung maupun via chat room. Monggo teman-teman yang dari puskesmas daerah-daerah yang memang fokus untuk program ini, ada yang mau ditanyakan bagaimana cara pemberian barangkali ya, atau apa yang menjadi kurang paham. Oke, silahkan. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya mumpung ada pakarnya nih. Ya, terkait dengan pemberian fibrinolitik. Ya, baik, kalau memang tidak ada, ya mungkin kita cukupkan sekian mungkin ya Pak Sugi ya. Oke, karena sudah tidak ada lagi, ya saya sangat senang ya melihat antusiasme dari partisipasi aktif juga beberapa ada yang bertanya terkait dengan materi workshop ini. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah membagikan pengetahuannya dan pengalamannya yang luar biasa ya terkait dengan pemberian fibrinolitik. Semoga presentasi dan diskusi yang telah kita lakukan hari ini bisa bermanfaat ya tentunya dan memberikan wawasan baru ya bagi kita semuanya. Demikian berakhir sudah ya kegiatan telementoring program ECHO Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita pada hari ini. Mungkin ada closing statement Pak Sugiono, dipersilakan. Halo Pak Sugi. Mungkin ada hal yang mau disampaikan sebelum mengakhiri materi. Unmute, Pak, izin. Halo Pak Sugi, mungkin terganggu sinyal ya. Ya, monitor Pak Tandang, suara saya terdengar? Oke, terdengar, monggo. Mungkin kalau sebelum acara kita tutup ada closing statement terkait dengan materi, monggo. Ya, baik Pak. Terkait home task, itu ya suara saya. Tidak terdengar Pak, belum terdengar nih. Belum terdengar. Saya dikasih mic tapi nggak bisa, ya sudah saya unmute dulu. Udah, monggo, sudah terdengar. Ini, mungkin suara ini kali ya Kak. Sebentar ya, kita setting dulu dengan para tim. Nah, Pak Tandang izin terkait untuk RTL, untuk di webinar selanjutnya itu kan ada pembahasan kasus Pak Tandang. Nah, mohon dibantu untuk penunjukan beberapa puskesmas yang akan mempresentasikan dari manajemen terapi fibrinolitik ya. Dari sini ada Puskesmas Serasan Timur, ada di sini hadir? Serasan Timur? Teman-teman dari Rumah Sakit Serasan Timur, Kak Hasmimi, ada Hasmimi? Kak Hasmimi, ada? Oke, Kak Hasmimi tak ada, nggak hadir. Ayo Kak Hasmimi ada? Oke, kita coba cek lagi, ada Rumah Sakit Raja Ahmad tapi Provinsi Kepulauan Riau. Aduh, Mas Indra Widianto. Halo. Halo Mas Indra, halo. Halo Kakak. Mana nih? Apakah ada? Sepi nih Pak Sugi. Iya. Oke, mana lagi yang kita bisa cek? Tadi kalau nggak salah dari Kaltara ada deh, ada nggak sih? Yuk teman-teman, ini kan kita pengennya di pertemuan selanjutnya ada sharing session ya terkait manajemen fibrinolitik dari rumah sakit teman-teman yang ada ya, terutama yang jelas yang ada fasilitas fibrinolitiknya.
Jadi mohon dengan eh, kesadaran diri kali ya, untuk bisa mencalonkan diri untuk presentasi case ya terkait fibrolitik. Izin tadi Pak Nasrullah, izin di Kaltara ya Pak Nasrullah ya. Pak Nasrullah. NJ Pak, ya betul Pak di Kaltara. Oke, kira-kira di tempat jenengan itu masih ada fibrolitik nggak sampai beberapa minggu ini? Karena saya backgroundnya di ICVCU, Pak, jadi sementara kegiatan itu dilakukan di UGD, jadi saya kurang dapat info sih Pak. Cuman sejak cath lab-nya sudah beroperasi, jadi apa sih namanya, kegiatan fibrinolitik itu mungkin lebih minimal Pak Oke, sekarang. izin Pak Nasrullah, ini untuk kegiatan minggu depan, ini kan kita tinggal sharing session saja. Boleh dibantu Pak Nasrullah nanti mempersiapkan, ya nanti kita banyak ya, minimal Bapak juga menyiapkan karena ada fibrinolitik, karena nggak semua yang hadir di sini bisa fibrinolitik terapi ya. Untuk menyiapkan satu case, ya walaupun mungkin bukan Bapak sendiri, tapi dibantu oleh teman tim yang lain gitu, terkait fibrinolitik Pak. Oke Pak. Jadi nanti minggu depan ketika sharing session Siap, nanti kita hubungi di grup kali ya Pak ya, Pak Nasrullah. Hubungin panitianya untuk siap Pak. presentasi ya Oke Pak, mungkin siap. alur singkatnya aja Pak terkait temuan-temuan anamnesis, physical finding, hasil EKG awal, kemudian sampai persiapan apa saja dan setelah dilakukan tindakan fibrolitik apa hasilnya. Gitu. Baik Pak. Cuman mungkin ini alurnya bukan dari IGD ya Pak. Oke. Karena saya di ICVCU kebetulan kemarin sempat dapat pasien yang itu sudah mau pulang, rencana pulang tapi nyeri dada di ruangan. Makanya So, kegiatan fibrinolitiknya itu di ICVCU Pak. so far nggak masalah Pak. Yang penting fibrolitik kan. Kan Oke Pak. kebijakan fibrolitik nggak beda-beda Pak. Ada di UGD, yang di CVCU, ada juga yang di UGD. Tergantung apa SDM-nya, kemampuannya di mana. Oke Kalau Pak. memang Siap. kemarin ada cerita case skenario itu boleh diangkat Pak, nggak masalah. Yang penting kita ingin lihat progres tadi literasinya. Kalau memang selama minggu ini nggak ada ya. Baik Pak. Siap. Satu ya Pak Nasrullah ya, mudah-mudahan nanti bisa mempresentasikan terbaik Pak, dibuat PPT yang nanti konsultasi dengan panitia Ji. Simpel-simpel aja Pak. Oke Pak. Coba untuk Siap. teman-teman yang lain non sewu, ada dari RSUD Raja Ahmad Tabib Kepulauan Riau, ada Mas Indra Widianto. Mas Indra. Kemudian ada dari Puskesmas Wenang Kota Manado. Ada Pak Michael Yando Kurendeng. Halo. Ini ada orangnya ya, tetapi nggak nyaut nih ya, Pak Sugi ya. Itu dia. Karena ini ada orientasi sedikit berbagi pengalaman sebetulnya ya. Iya ya. Oke. Kemudian ada Nurse Septia Anggriani dari M Jamil Padang. Harapannya M Jamil Padang ada hadir. Ayo. Septi. Anak Ya, M iya Jamil Pak, Padang. izin Pak. Kak Ah, Septi. Suaraku terdengar Kakak Septi. Iya Pak. Oke, Kak Septi ternyata pakai avatar. Oke, Kak Septi, di M Jamil kan banyak pasien STEMI toh. Iya Pak. Case tadi trombolitik ya. Cuman trombolytiknya kita sudah tidak ada lagi di sini Pak, karena sudah revaskularisasi cath lab semua Pak. Iya, Mana ya, memang agak sulit sih ya. Eh, iya Pak. dari sekian kunjungan nggak ada tuh. Nggak ada. Ada. Alah, Ya udah. hampir ya Pak, setahunan lah Pak, nggak ada Ya, saya ketemu Pak. doakan nanti sore adalah ya. Iya, Ya udah. Kak Septi kalau ada tolong diinfokan ke panitia ya. Diinfokan aja. siap Pak. Ya nanti Iya. diinfokan. Oke, kemudian ada coba dari Sarjito, Sri Mardilah Wuryani, Sri Mardilah izin. Kak Sri, Mas Sri, monitor. Oh ini ada suara nyapa nih.
Nasri? Kalau trombolitis ya, kalau trombolitis mungkin juga udah agak jarang ya kalau justru di rumah sakit sebelumnya trombolitis kemudian datang ke Sarjito, kemudian dilanjut ke IPA. Misalnya ada sangat jarang dan saya juga di OCC dan pernah bertugas presentasi juga. Oke, ya. Atau mungkin ada cerita-cerita dari ya minimal 1 bulan terakhir ke belakang gitu, mungkin data-datanya muncul bisa di ini ada nggak? Coba dicari ya Kasri, mudah-mudahan ada ya. Ya sambil mencari ya Pak ya, sambil mencari Ye, kalau ada saya ye, infokan. mudah-mudahan ini yang penting untuk pembelajaran diskusi aja sih Kasri ya. Untuk real case-nya nanti bisa, yang penting pasiennya ada. Pasiennya ada walaupun waktunya sudah beberapa minggu lalu gitu. Sudah berkali. Oke, Berarti coba mencari di ya baik. TMR. Oke, terima kasih disiapkan Kasih nanti kontak komunikasi dengan panitia. Ada lagi coba kawan-kawan yang dari puskesmas yang biasa trombolitik ada lagi nggak? Biar kita nanti di pertemuan selanjutnya kita hidup nih. Kalau nggak ada yang presentasi nanti kita nggak ada pembahasan lanjut. Coba kita cek lagi ada Kak Yuan Parmilawati. Yuan dari M Husein Palembang. Kak Yuan, izin? Atau mungkin dari kawan-kawan yang dari PKM, Kak Rotua tadi, Pagar Mergo dari Kak Musliadi, izin. Apakah kemungkinan di sana ada fibrinolitik? Yang tadi saya Pak yang nanya dari Puskesmas, dari Dinas Kabupaten belum ada Pak. Maaf Pak. baru mau usul ya, ya. Iya benar Pak. Saya waktu Pak udah juga presentasi, alhamdulillah. Saya senang Pak sama Pak Sugiono nih. Salam kenal Pak. Sami-sami Pak, salam kenal. Makassar. Ya, Ye. saya sangat ini hubungannya dengan Pak Is. Oh, Saya gitu. sama nih, alhamdulillah. Baik. Ya, satu Senang kantor Pak kami Pak. ya, bisa berbagi ilmu nih dengan Bapak. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, baik teman-teman yang sudah hadir, ada beberapa dari tadi kita belum ini ya. Hanya baru gambarannya dari satu aja tadi yang dari Kaltara ya, Pak Nasrullah ya. Itu mudah-mudahan terrealisasi ya Pak Nasrullah, nanti izin untuk bisa disampaikan lagi kasus yang tadi diceritakan. Dan juga Ibu Sri Mardila dari Jogja, Nun Sewu nanti bisa dibantu ini. Terus ya Bapak, nanti dari teman-teman lagi yang mungkin kalau bisa ada satu kasus lagi ya, ada 3 deh. 3 ya Kak? Ya 3. Satu lagi ada nggak yang dari puskesmas Kak, teman-teman? Yuk. Kak Lucia dari mana Kak? Oh Kak Lucia coba dari Karawaci deh. Kak Lucia. Karawaci. Ya Kak Lucia izin. Boleh disiapkan materinya? Nggak pernah ada di puskesmas. Nanti tak doain ada di Kita cepet soalnya nggak soalnya ke rumah sakit ini rujukan jantungnya dekat cepet. Kalau di puskesmas Siloam kayaknya ya. masih Siloam belum ya. deh Iya sih ya, untuk memang ya. fibrinol. Iya. Ya udah, gimana Kak? Apakah bertahap atau mungkin ada lagi ya? Karena memang oke, ya sudah. Kalau Jadi, grup ini ada grupnya, mungkin bisa dikomunikasikan oke ke grup siap. mungkin Oke, ya, oke. sehingga Baik, bisa nanti terkumpul komunikasi berkelanjutan. kasus-kasusnya. Betul Pak, betul Pak. Pak Tanda efisiensi waktu juga, mengingat sudah panjang. Ya, tadi yang kita note dulu ada 2 ya, teman-teman. Satu, Pak Nasrullah dari Kaltara. Yang kedua, Ibu Sri Mardilah dari Jogja. Kemudian satu lagi dari M M Jamil tadi. M Jamil ya. M Jamil Kak Septi Anggraini. Kak Septi. Ya. Iya, Pak. Ya udah disiapkan untuk presentasi case skenario-nya ya. Ya walaupun nanti kasusnya nggak dalam minggu ini bisa flashback ke pasien-pasien sebelumnya ya. Oke Kak Septi. Pak, Siap. udah setahunan nggak ada, Pak. Jadi Ya. gimana itu, Pak, caranya, Pak? Ya kakak nanti bisa disiapkan untuk bahan diskusi kita ya.
Yang penting ada cerita dan ada gambaran. Coba lihat filenya ya. Udah setahunan nggak ada, Pak. Ya, Bu, ya. Jadi gimana caranya mau ceritanya itu nanti, Pak? Ya, sudahlah ya. Ya nanti mudah-mudahan kalau ada berinfo aja ya Kak, ke panitia ya. Baik, Pak. Siap, Pak. Ya, oke. Saya rasa itu teman-teman kita masih punya waktu kurang lebih 1 minggu ya. 1 minggu untuk 2 minggu untuk mempersiapkan webinar ini. Izin teman-teman, walaupun nggak yang saya sebut, kalau sekiranya ada pasien akut STEMI profibrinolytik dan sudah dilakukan tindakan, teman-teman bisa secara inisiatif melaporkan kepada panitia untuk sharing pengalaman. Saya rasa itu saja ya. Mudah-mudahan kita dapat tiga case dari tempat yang berbeda sehingga diskusi kita akan jauh lebih berkembang dan bermanfaat lagi. Ya. Tadi close statement ya, Pak Tandang. Monggo. Oke, baik. Ya, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim ya. Terima kasih kepada segenap panitia, tentunya dari Rumah Sakit Pusat Jantung Nasional Harapan Kita yang sudah memfasilitasi di kegiatan ECHO, dan saya menjadi bagian dari tim fasilitator, dan kemudian juga para teman-teman sejawat baru yang baru saya kenal maupun yang sudah saya kenal. Luar biasa ya diskusi sore hari ini. Saya berharap sekali bahwa pembelajaran ini nanti bisa diimplementasikan, bisa diaplikasikan di tempat layanan Bapak Ibu semua ya. Memang betul tadi Indonesia berkembang dari sisi manajemen invasif, dari manajemen terapi farmakologi ya. Tetapi kita tidak bisa mengatakan itu 0 atau 0 ya. Tetap kita harus ada persiapan-persiapan dan membangun pengetahuan. Jadi saya harap sekali dengan materi yang sesingkat ini teman-teman nanti bisa mempelajari kembali, atau mungkin kalau nggak ada pasien mensimulasikan kembali bagaimana cara pemberian fibrinolitik ya. Sehingga ketika ada pasien yang harus dilakukan terapi ini betul-betul mendapatkan kemanfaatannya ya sebelum sampai tempat rujukan, yaitu untuk mencapai golden hour dan time is muscle ya untuk mencapai reperfusi. Itu saja sahabat-sahabat dan teman-teman, terutama terima kasih kepada moderator Pak Tandang yang luar biasa sudah memandu kegiatan ini. Dan tentunya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana saya ada salah ucap atau koreksi atau penyampaian naskah yang literasinya masih belum sesuai, izin untuk koreksinya dan untuk perbaikan saya. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, juga ke semua partisipan yang telah aktif dalam workshop kali ini. Ya, saya selaku pemandu acara mohon maaf apabila selama kegiatan workshop ada beberapa kendala ya, terutama internet tadi yang memang tidak terlalu stabil ya, sehingga mengganggu jalannya workshop. Saya pribadi selaku pemandu acara mohon maaf jika terdapat tutur kata yang kurang berkenan selama memandu acara ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, land of magnificent archipelago, consists of 17,000 islands with a population of 278.7 million. However, it faces challenges in expanding healthcare access. The National Cardiovascular Center Harapan Kita, part of the Ministry of Health, aims to improve and standardize cardiovascular care across the nation, hoping to reduce deaths from heart disease. The Fostering Hospital program involves assessment, development planning, intensive mentoring, and evaluation. Due to its expertise, this program has been implemented nearly nationwide and greatly benefit local governments, healthcare professionals, and the community. Atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan masyarakat Kalimantan Utara,
Saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Rumah Sakit Jantung Harapan Kita atas kepercayaan memilih RSUD Dr. Haji Yusuf SK Tarakan menjadi anggota jejaring kardiovaskular nasional. Setelah mendapatkan pengampuan ini, dampaknya bagi kami bisa melakukan operasi jantung secara sarana dan prasarana dan SDM kami meningkat. Dan untuk masyarakat NTB tentunya tidak perlu jauh-jauh sampai ke luar daerah untuk mendapatkan pelayanan jantung. Senang sekali ya, karena tidak usah jauh-jauh lagi menuju ke Jakarta. The National Cardiovascular Center Harapan Kita, connecting heart from island to island, working towards a healthier Indonesia.